negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana-mana, baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi. Generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar kuro, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Quran identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Quran itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan, karena dia bersenyamayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan, 14 jalan gede sasapuan, tegenek temalek balungbang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah.
doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya. Ini. Maka berhati-hatilah ketika siar sudah begitu besar, ketika anggaran semakin membesar, bahkan jadi anggarannya sangat besar. Ada dua sisi mata pedang. Yang satu membukakan syiar terlihat di media sosial, tetapi yang lain bisa jadi meredupkan cahaya yang ada dalam setiap relung manusia.